Pernah nggak sih Tuan atau Nona ngerasa, kok hening itu lebih berisik daripada obrolan, kayak HP nggak bunyi, notifikasi nggak ada, tapi kepala justru rame banget. Ada suara kecil di dalam hati yang bilang, dia udah lupa ya? Dia nggak peduli lagi kali ya? Anehnya, suara itu sering bohong. Tapi, kita percaya, karena rasanya lebih gampang ditelan daripada kenyataan. Kali ini, aku mau ajak Nona dan Tuan buat bahas soal 7 kebohongan yang sering kita bisikin ke diri sendiri waktu lagi no contact. Kenapa sih pikiran kita tega banget nipu diri kita sendiri? Dan gimana caranya biar kita nggak kejebak terus di lingkaran itu? Kalau Nona atau Tuan lagi rebahan, atau lagi nyari temen buat nemenin secangkir kopi, yuk temenin aku. Kita kupas bareng-bareng. Siap? Hai, apa kabar hatimu? Blank Face. Kebohongan pertama, kalau dia nggak ngechat berarti dia nggak peduli. Banyak Nona yang percaya gini, kalau dia nggak ngechat aku berarti dia udah nggak peduli. Ini kebohongan pertama yang sering banget kita telan bulat-bulat. Padahal diamnya seseorang itu nggak selalu berarti hatinya udah dingin atau rasa pedulinya hilang. Kadang justru sebaliknya, dia diam karena lagi bingung, lagi takut, atau dia milih menghindar biar nggak harus berhadapan sama emosinya sendiri. Coba bayangin deh, kayak anak kecil yang nggak mau masuk sekolah karena takut ketemu guru yang galak. Bukan berarti dia nggak peduli sama sekolah, tapi dia menghindar biar nggak ngerasain rasa takut itu. Sama aja kayak orang dewasa. Diam itu seringkali jadi cara mereka melindungi diri, bukan tanda kalau hatinya udah kosong. Jadi waktu Tuan atau Nona nggak dapet kabar, jangan langsung disimpulin, oh berarti dia nggak sayang lagi. Karena bisa jadi, dia justru masih kewalahan sama perasaannya sendiri. Itu tadi kebohongan pertama. Dan biasanya, kalau kita udah percaya sama yang ini, kita gampang banget jatuh ke kebohongan berikutnya. Yaitu merasa nggak masalah kalau kita yang ngechat duluan. Kebohongan kedua, kalau aku chat duluan nggak masalah. Sekarang kita masuk ke kebohongan kedua. Banyak Nona bilang gini ke dirinya sendiri, kalau aku yang chat duluan juga nggak masalah kok. Tapi kenyataannya, itu masalah. Karena begitu Nona atau Tuan yang ambil langkah duluan, pola lama langsung hidup lagi. Yang satu ngejar, yang satunya lagi malah mundur. Akhirnya no contact yang harusnya jadi waktu buat pulih, berubah jadi drama ulang yang capeknya sama aja. Kalau diibaratkan, ini kayak main karet gelang. Begitu Nona narik terlalu cepat, karetnya langsung mental balik. Sakitnya kena ke tangan sendiri. Sama persis kayak ngechat duluan. Bukan bikin lebih dekat, malah bikin kita balik lagi ke titik awal. Jadi kalau Tuan atau Nona merasa gatal pengen ngechat duluan, coba tahan sebentar. Ingat, tujuan no contact itu bukan ngejar dia, tapi ngasih ruang buat diri sendiri biar bisa bernapas lagi. Kebohongan kedua ini biasanya jalan bareng sama kebohongan berikutnya. Rasa takut kalau dia bakal lupa sama kita. Kebohongan ketiga, dia bakal lupa kalau aku nggak muncul di hidupnya. Sekarang kita masuk ke kebohongan ketiga. Ini nih yang sering bikin hati jadi panik. Kalau aku nggak ada kabar, dia pasti lupa sama aku. Kedengarannya logis ya, tapi sebenarnya itu cuma ketakutan yang kita ciptain sendiri. Faktanya, justru ketika Tuan atau Nona nggak hadir di hidupnya, memori tentang kita malah bisa jadi lebih kuat. Kenapa? Karena otak manusia itu aneh. Semakin kita nggak bisa punya sesuatu, semakin besar bayangan itu di kepala. Coba deh bayangin kayak makanan favorit. Kalau tiap hari kita makan itu terus, rasanya biasa aja. Tapi begitu nggak ada, malah kebayang-bayang. Bikin kangen. Sama halnya dengan kehadiran kita di hidup seseorang. Dan kalau ternyata dia benar-benar bisa lupa hanya karena kita nggak hadir sebentar, ya berarti dari awal memang dia nggak pernah benar-benar peduli. Sesimpel itu meski sakit buat diakuin. Jadi, jangan sampai Tuan atau Nona menyabotase diri sendiri hanya karena takut dilupakan. Ingat, orang yang beneran sayang nggak bakal gampang ngelupain. Setelah ketakutan soal dia bakal lupa, biasanya muncul lagi pikiran yang enggak kalah nyesek. Kayaknya dia udah move on sama orang lain deh.
Kebohongan keempat, dia pasti udah move on sama yang lain. Sekarang kita sampai di kebohongan keempat. Ini yang paling sering bikin dada sesak. Dia pasti udah move on sama orang lain. Kedengarannya menakutkan banget ya. Tapi tenang dulu. Move on itu nggak sesimpel ganti pasangan, terus semua perasaan lama langsung hilang. Hati manusia nggak bisa diganti kayak ganti baju. Kadang orang memang cepet cari pasangan baru. Tapi seringkali, itu cuma pelarian. Bukan karena udah sembuh, tapi karena nggak mau berhadapan sama rasa kehilangan. Bahasa gampangnya gini, saat kita pakai plester, dari luar luka tampak tertutup, tapi sebenarnya luka di dalam belum sembuh. Aku kasih contoh ya. Pernah nggak lihat orang yang baru putus, terus besoknya udah pamer gandengan baru? Sekilas dia terlihat bahagia. Tapi kalau lagi sendirian, biasanya ada ruang kosong yang tetap terasa. Karena ikatan emosional itu nggak bisa dihapus segampang itu. Jadi kalau tuan atau nona lagi overthinking mikirin dia sudah move on, coba tarik napas. Ingat, apa yang kelihatan di luar seringkali cuma topeng. Dan yang lebih penting, fokusnya jangan ke dia, tapi ke proses pulihnya diri sendiri. Setelah kebohongan soal dia udah move on, biasanya muncul lagi pikiran lain yang bikin makin ragu. Dia bahkan nggak peduli sama sosmed aku. Kebohongan kelima, dia nggak pernah lihat sosmedku. Kebohongan kelima yang sering bikin hati ciut adalah ini. Dia nggak pernah lihat sosmedku. Padahal manusia itu dasarnya penuh rasa penasaran. Apalagi sama orang yang pernah dekat. Mungkin dia nggak pernah like, nggak pernah komentar, bahkan pura-pura nggak peduli. Tapi percaya deh, diam-diam dia tetap kepo. Aku kasih contoh nyata ya. Pernah nggak sih nona atau tuan ngeliatin akun seseorang secara diam-diam? Tapi nggak berani like atau komen? Entah itu mantan, gebetan, atau teman lama. Kalau kita bisa begitu, berarti dia juga mungkin kayak gitu. Itu hal yang manusiawi banget. Jadi jangan buru-buru mikir, wah, dia bener-bener nggak peduli. Bisa jadi dia justru diam-diam memperhatikan, tapi gengsi atau takut ketahuan. Yang penting bukan apakah dia melihat atau tidak. Yang lebih penting adalah nona dan tuan sendiri. Apa yang diposting, bagaimana menjaga diri, dan bagaimana nunjukin kalau hidup tetap berjalan dengan baik. Setelah urusan sosmed ini, biasanya ada kebohongan lain yang bikin kita salah kaprah soal no contact, yaitu pikiran kalau aku cukup sabar nunggu, dia pasti balik. Kebohongan keenam, kalau aku cukup sabar, dia pasti balik. Kebohongan keenam ini terdengar manis, tapi sebenarnya bisa bikin kita terjebak lama. Kalau aku sabar nunggu, dia pasti balik. Kedengarannya penuh harapan ya. Tapi no contact itu bukan tentang nungguin seseorang balik. No contact itu tentang ngasih kesempatan ke diri sendiri buat pulih, buat belajar lagi berdiri dengan harga diri yang utuh. Kalau nona atau tuan cuma pasrah nunggu, sama aja kayak duduk di halte, tapi nggak tahu ada bus yang lewat atau enggak. Bisa aja nungguin seharian, tapi busnya memang nggak datang. Jadi bukan soal sabar atau nggak sabar, tapi soal ngerti tujuan kita duduk di sana. Aku kasih gambaran gampang. Ada orang yang tiap hari nungguin mantannya balik. Sampai lupa makan, lupa senyum, lupa diri sendiri. Tapi ada juga yang menggunakan waktu no contact buat olahraga, nongkrong sama temen, atau belajar hal baru. Bedanya jelas banget kan? Yang satu cuma menunggu tanpa arah, yang satu lagi terus berkembang. Jadi kalau ada suara kecil di kepala yang bilang, tenang aja, kalau aku sabar dia bakal balik. Coba tanyain balik. Kalau dia nggak balik, aku tetap baik-baik aja nggak? Itu pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa jadi kunci buat lepas dari lingkaran nunggu yang nggak pasti. Setelah kebohongan soal nungguin dia balik, biasanya ada satu lagi pikiran yang bikin kita makin rapuh. Diamku ini bikin aku kelihatan lemah. Kebohongan ketujuh, diam ini bikin aku kelihatan lemah. Kebohongan terakhir yang sering banget bikin hati ciut adalah ini. Kalau aku diam, berarti aku lemah. Padahal justru kebalikannya nona. Diam itu bukan tanda kalah, tapi tanda punya kendali.
Kata-kata itu biasanya dipakai buat nego, buat berdebat, tapi dengan diam, itu cara paling elegan buat nunjukin batas. Coba bayangin gini, ada anak kecil yang marah-marah, teriak-teriak minta jajan. Kalau kita ikut teriak balik, situasinya makin ricuh. Tapi kalau kita diam, tenang, dan nggak ngasih reaksi, lama-lama anak itu capek sendiri. Sama kayak diam dalam no contact. Itu bukan kelemahan, tapi kekuatan buat bilang, aku berhak tenang. Aku nggak harus selalu bereaksi. Dan yang lebih penting, diam itu bukan buat nunjukin sesuatu ke dia. Diam itu buat diri sendiri. Buat ngasih ruang biar hati kita nggak makin luka karena kata-kata atau tindakan yang sebenarnya nggak perlu. Jadi jangan lagi mikir, kalau diam itu bikin tuan atau nona kelihatan kecil. Justru, di balik diam itulah harga diri kita berdiri paling tinggi. Dari 7 kebohongan tadi, mungkin ada yang pernah banget nona atau tuan percayai. Wajar kok, namanya juga manusia. Otak kita sering bikin cerita sendiri supaya rasa sakit jadi lebih ringan. Tapi sekarang kita tahu, cerita itu nggak selalu benar. No contact itu bukan sekadar diam atau nunggu mantan balik. No contact itu tentang menemukan diri sendiri lagi. Tentang mengingetin hati kalau kita pantas bahagia meski tanpa dia. Dan percayalah, ketika nona dan tuan jujur sama diri sendiri, perjalanan move on akan lebih ringan. Dan luka pun perlahan bisa sembuh. Kalau nona atau tuan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu Blank V ya. Klik subscribe biar nggak ketinggalan. Tekan like, share ke teman yang lagi berjuang lepas dari mantan dan tulis komentar di bawah. Aku pengen dengar, kebohongan mana yang paling sering bikin tuan atau nona hampir nyerah dalam no contact? Blank V pamit, semoga hati tuan dan nona lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, buka dulu surat dari Blank V. Kadang kita takut gelap, padahal justru di gelap itulah bintang paling terang terlihat. Diammu bukan akhir cerita, tapi awal halaman baru.